Sudan Selatan, negara termuda di dunia, dikenal memiliki kekayaan alam sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak bumi. Namun ironisnya, mayoritas rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan ekstrim. Konflik berkepanjangan, korupsi, dan kurangnya infrastruktur menjadi penghambat utama bagi kesejahteraan rakyat. Sudan Selatan resmi merdeka dari Sudan pada tanggal 9 Juli 2011 setelah perang saudara yang panjang. Dengan cadangan minyak yang besar, negara ini seharusnya memiliki potensi ekonomi yang kuat. Sudan Selatan memiliki sekitar 3, miliar barel cadangan minyak yang menjadikannya salah satu negara kaya di Afrika secara sumber daya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sekitar 76% penduduknya masih hidup di bawah garis kemiskinan dan jutaan orang mengalami krisis pangan menurut data Bank Dunia. Salah satu penyebab utama kemiskinan di Sudan Selatan adalah konflik berkepanjangan. Sejak kemerdekaannya, negara ini tidak pernah benar-benar menikmati stabilitas politik. Perang saudara yang pecah pada tahun 2013 antara faksi pemerintah dan oposisi menyebabkan jutaan orang mengungsi dan ekonominya hancur. Selain itu, ketergantungan Sudan Selatan terhadap minyak bumi menjadi pedang bermata dua. Sekitar 98% pendapatan negara berasal dari minyak. Tetapi infrastruktur untuk mengekstrak dan mendistribusikannya masih terbatas. Ditambah lagi banyak keuntungan dari sektor minyak ini tidak sampai ke rakyat, melainkan mengalir ke segelintir elit politik dan kelompok bersenjata. Situasi ini diperparah dengan korupsi yang merajalela. Transparency International menempatkan Sudan Selatan sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Dana bantuan internasional yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sering diselewengkan. Sementara rakyat tetap menderita akibat kelangkaan makanan, layanan kesehatan yang buruk, dan sistem pendidikan yang tertinggal. Dalam sektor pertanian, meskipun Sudan Selatan memiliki tanah yang subur, pertanian masih terabaikan. Sebagian besar rakyatnya bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Laporan dari PBB menyebutkan bahwa sekitar 2/3 populasi menghadapi kelaparan akut akibat gabungan dari konflik, perubahan iklim, dan minimnya investasi dalam pertanian. Selain masalah ekonomi dan politik, situasi kesehatan masyarakat juga sangat buruk. Fasilitas medis minim, obat-obatan sulit didapat, dan angka kematian ibu serta anak sangat tinggi. Banyak warga harus berjalan berjam-jam bahkan berhari-hari untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Sudan Selatan adalah contoh nyata bagaimana kekayaan sumber daya alam tidak selalu menjamin kesejahteraan rakyat. Tanpa perdamaian yang berkelanjutan, pemerintahan yang bersih, serta investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan, negara ini akan terus terjebak dalam kemiskinan. Masa depan Sudan Selatan sangat bergantung kepada pemimpinnya dan juga dukungan dari komunitas internasional. Apakah negara ini akan mampu keluar dari bayang-bayang konflik dan korupsi? Hanya waktu yang bisa menjawab.